Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini akan kita lanjutkan KMB metabolisme dengan materi gangguan keseimbangan elektrolit ya teman-teman. Kurang lebih 60 menit ke depan kita akan mulai untuk perkuliahan pemberian materinya. Oh ya, untuk pemberian materinya mohon maaf ini akan terbagi dari beberapa video ya, karena supaya muat di-upload di YouTube. Oke, kita mulai saja. Ya, apa sih elektrolit? Nah, elektrolit itu sama pentingnya teman-teman seperti halnya tubuh manusia ya. Nah, elektrolit juga digunakan. Nah, dia akan berinteraksi satu sama lain di sel-sel dalam tubuh kita, terutama di sel jaringan syaraf, kemudian otot. Nah, terutama di otot nih teman-teman ya. Bisa di otot-otot yang otot polos, otot rangka, ataupun otot otonom ya, seperti halnya jantung. Ini akan membawa impuls listrik, tidak hanya elektrolit yang ada adalah misalnya dari kalium, natrium maupun kalsium ya teman-teman. Nah, bisa dibayangkan kalau dia mengalami gangguan kontraktilitas terutama di otot, bisa terjadi henti jantung ya, atau cardiac arrest atau teman-teman dada. Selain itu juga menyebabkan gangguan dari metabolisme ya. Nah, untuk elektrolit teman-teman, ini kadarnya secara normal bisa perhatikan di slide ini ya teman-teman ya. Nah, di situ kadar elektrolitnya berbeda-beda ya. Jadi kalau kadar elektrolit itu dia ada di dalam cairan ya, cairan tubuh manusia, ada cairan intrasel maupun cairan tubuh ekstrasel yang terdiri dari plasma maupun interstisial, teman-teman ya. Nah, di situ bisa teman-teman lihat contohnya nih natrium nih, dia lebih banyak di mana? Ya, natrium lebih banyak di cairan ekstrasel ya. Kalau kalium dia kation yang lebih banyak di cairan intrasel gitu teman-teman. Nah, nanti kalau terjadi gangguan, nah ini sudah dari melebihi atau kurang dari angka normalnya ya. Nah, nanti juga bisa saling berpindah ya. Kalau ketika dia kurang nanti pindah dari ekstrasel ke intrasel gitu teman-teman ya. Itu yang akhirnya dapat menyebabkan gangguan. Oke, selanjutnya adalah nah, ini sama halnya dengan cairan teman-teman. Cairan tubuh manusia, terutama untuk manusia dewasa ya, 60% dari berat badannya adalah cairan. Nah, tadi cairannya ada cairan intrasel. Ini paling banyak nih mayoritas di dalam persentase di cairan tubuh manusia. Sekitar 40% dari berat badan itu adalah cairan intrasel. Nah, selebihnya adalah cairan ekstrasel. Ya, 15% berada di cairan interstisial atau di sela-sela sel ya, sedangkan di cairan ekstrasel yang lainnya berada dalam plasma dan limfo teman-teman, sekitar 5%-nya saja. Oke, baik, selanjutnya nah ini ada gangguan nih teman-teman, gangguan di dalam tubuh berupa hiponatremi ya. Dikatakan hiponatremi itu yang bagaimana? Dikatakan hiponatremi jika kadar natrium serum dia kurang dari 135 mili ekuivalen per liternya teman-teman. Nah, kondisi ini disebabkan karena apa? Nah, bisa jadi disebabkan karena adanya konsumsi air yang berlebihan ya, atau juga konsumsi natrium yang kurang gitu kan, sehingga menyebabkan pembengkakan di sel. Kok bisa bengkak bagaimana? Nah, nanti akan terjadi perpindahan air dari ekstrasel ke intrasel ya. Sehingga kalau ini akan berbahaya kalau dia berada di sel-selnya adalah sel-sel otak. Ya, akan terjadi peningkatan tekanan intrakranial ya. Nah, bagaimana terapinya? Yaitu dengan cara membuang air yang berlebihan atau dengan mengganti ion natriumnya. Nah, ini contohnya. Nah, ini yang terjadinya kalau sel-selnya membengkak tadi ya, bisa terjadi hemolisis ya, dari cairan intrasel menuju ke ekstrasel menuju ke intrasel ya teman-teman. Nah, berbeda kalau ini adalah krenasi atau mengkerut ya tuh ya. Kemudian di sini tanda-tanda gejalanya bagaimana ya? Tanda gejalanya ada letargi ya, ada nyeri kepala, ada kelemahan ya, ada kebingungan, bahkan kejang dan penurunan kesadaran. Nah, penyebabnya apa sih? Nah, tadi sudah disampaikan bahwa
hiponatremi terjadi karena sodiumnya atau natriumnya kurang dari 135 mili ekuivalen per liternya, yang disebabkan karena peningkatan cairan pengenceran ya, pengenceran kelebihan air atau terjadi peningkatan kehilangan natrium. Contohnya karena pada peristiwa seperti apa? Ya, contohnya muntah. Nah, muntah yang keluar nggak hanya cairan teman-teman, tapi juga disertai dengan elektrolit ya. Contohnya adalah natrium. Kemudian ada juga diare ya. Jadi juga banyak elektrolit yang kebuang. Atau penggunaan diuresis ya, penggunaan obat diuretik yang seperti yang Ibu sampaikan kemarin. Penggunaan diuretik menggunakan apa kemarin? Lasik ya. Iya, lasik juga akan dia membuang elektrolit juga ya, yang diekskresikan lewat ginjal. Nah, seperti itu. Atau ketidakadekuatan mengkonsumsi natrium ya, diet tinggi natrium ya, sehingga jadi malah justru kekurangan. Nah, bagaimana penata laksanaan keperawatannya? Ya, salah satunya kita harus melakukan pengkajian teman-teman. Pengkajian apa saja yang kita lakukan? Yang pertama adalah pengkajian terkait dengan intake dan output elektrolitnya, terutama dari natriumnya ya. Kemudian juga karena ada kaitannya erat dengan cairan, berarti kita juga mengkaji juga adalah intake dan output dari cairan ya. Nah, kemudian juga selain itu kita lihat dari berat jenisnya dari urin ya teman-teman ya, karena di situ edem biasanya urinnya juga tertahan, sehingga berat jenisnya dari urin juga dia mengalami pekat ya, jadi lebih pekat ya, berat jenisnya tinggi. Kemudian juga monitoring blood pressure atau tekanan darah dan perubahan dari pernafasan. Tuh, karena ya resiko terjadinya edema paru. Nah, kemudian juga tadi karena ada edema intrasel, di situ resiko edema cerebri dan peningkatan tekanan intrakranial. Ya. Nah, gitu. Oke, kemudian juga kita cek adalah berat badan per hari ya, berat badannya per hari. Nah, peningkatan berat badan ini bukan kaitannya dengan nutrisi teman-teman, tapi kaitannya juga dengan penambahan cairan ya. Oke, kemudian juga kita mengkaji adanya edema piting edem ya. Jadi di situ ada kita tekan, kemudian dia ada cekungan, di situ kita lepas, dia akan kembali perlahan-lahan ya. Dinamakan piting edem. Nah, oke. Setelah kita bahas tentang hiponatremi, kemudian kita membahas tentang hipernatremi. Jadi berkebalikan ya. Oke. Hipernatremi, apa sih hipernatremi? Kalau hiponatremi tadi kurang dari 135, kalau yang hiper dia natrium serumnya lebih dari 145 mili ekuivalen per liternya. Nah, kondisi ini akan menyebabkan hiperosmolaritas. Jadi lebih pekat gitu ya. Jadi lebih jenuh. Ya, cairannya lebih jenuh gitu ya, hiperosmolaritas ya, sehingga menyebabkan dehidrasi di intraselnya ya, dan menjadi pengerutan pada sel ya, tadi seperti tadi yang Ibu sampaikan, jadi pengerutan atau krenasi ya. Nah, kemudian penyebabnya apa? Nah, kembalikan dengan tadi, kalau tadi kelebihan cairan, kalau sekarang adalah kehilangan air ya, kehilangan air sekaligus juga di sini dia ada penambahan ion natrium dengan kekurangan air ya. Tuh. Nah, untuk hipernatremia penyebabnya kita ada bikin sebutan keledai ya, biar supaya memudahkan teman-teman untuk mengingat, yaitu dengan model. Apa itu model? Yang pertama adalah medikasi atau pengobatan ya, atau dengan makan ya, terlalu banyak sodium, antara sodium ya, atau dengan obat-obat yang risiko dia meningkatkan dari natriumnya. Kemudian pengobatan osmotik ya, diuresis ya, sehingga juga akan menyebabkan kehilangan air tapi natriumnya tidak ikut terbuang ya. Kemudian kehilangan cairan yang berlebihan. Oh ya, juga tadi ada diabetes insipidus. Jadi diabetes insipidus itu seperti halnya diabetes mellitus ya, dia keluar cairan yang banyak, berlebihan, kencangnya sampai 3 liter gitu ya. Oke, kemudian intake O2 H2O yang atau air yang sedikit.
kurang cairan atau dehidrasi ya. Nah, itu penyebab dari hipernatremia. Ya, kemudian tanda gejalanya salah satunya adalah demam ya. Nah, kita bikin jembatan keledai juga nih, fit. Jadi fever, yang pertama adalah fever atau demam. Ini biasanya demamnya tidak terlalu tinggi teman-teman. Ya, kemudian kulitnya juga akan mengalami sedikit kemerah-merahan. Ya, kemudian dia irritable ya, dia mudah sekali sensitif ya. Kemudian terjadi peningkatan tekanan darah ya, sebab ada retensi dari cairan, ada edema, nah sama-sama edem ya. Kemudian ditambah di sini adalah perifer dan di di edem di perifer, dengan edemnya dia pitting ya, bukan non pitting. Kemudian ada penurunan dan output ya, mulutnya kering. Terus kemudian ada penurunan urine output ya, ada tanda-tanda dehidrasi. Nah, bagaimana penata laksanaan hipernatremi? Nah, kita nanti potong dulu ya sementara nih supaya nanti muat untuk di-upload di YouTube. Penata laksanaan hipernatremi akan kita bahas di video yang selanjutnya. Oke, terima kasih. Kita lanjutkan video selanjutnya.